Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan berikutnya adalah tentang apa saja yang membatalkan puasa. Puasa itu dapat batal disebabkan beberapa ketentuan berikut. 1. Al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Makan dan minum ini jika sengaja dilakukan. Apabila lupa seseorang, lalu ia makan dan minum, meski banyak yang dimakannya atau banyak yang diminumnya, maka puasanya tidak batal, sebab dia lupa. Adapun dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Siapa yang lupa dan dia berpuasa, maka ia makan dan ia minum, hendaklah ia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Sesungguhnya Allah itu mengenyangkan dia, memberi makan dia dan juga memberinya minum. Bahasa sederhananya itu rezeki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang kedua, wusulu ainin ilal jaufi min manfadhin maftuhin. Sampainya satu benda ke rongga yang terbuka. Masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Contoh rongga yang terbuka itu apa? Al-famu, mulut. Wal udhunu, lubang telinga. Wal qubulu wad dubur, dua jalur. Dua jalur ini istilah kiasan, yaitu jalur depan dan jalur belakang, baik laki-laki dan perempuan. Itulah yang disebut dengan rongga terbuka. Jika masuk sesuatu ke dalam mulut, ke dalam telinga, seperti tetes hidung, maka itu membatalkan puasanya. Adapun rongga yang tidak disebut rongga terbuka, misalnya obat tetes mata, maka dikatakan di sini ghairu mufattirah, itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga contoh lainnya bersuntik, melakukan suntik di pembuluh darah, maka itu tidak dianggap membatalkan sebab pembuluh darah bukan rongga yang terbuka. Tapi jika suntikan tadi dimasukkan ke dua jalur, misalnya hubul atau dubur, menyebabkan batalnya puasa itu. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah al-qai'u al-muta'ammadu fihi, muntah dengan sengaja. Yang disengaja muntah itu dilakukan. Apabila muntah itu tidak sengaja karena tidak mampu menguasainya disebabkan sakit, maka seseorang itu tidak batal puasanya. Tetapi jika ia sengaja muntah tadi, maka batallah puasanya. Kemudian yang membatalkan keempat adalah al-wat'u amdan, melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Tapi jika ia lupa, maka itu dihukumi seperti makan dan minum karena lupa. Puasanya tidak batal. Tapi jika ia sengaja melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, batallah puasanya. Dan wajib baginya kafarat. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa itu adalah al-istimna. Apa istimna? Wa huwa istikhrajul maniyyi bimubasyarati takbilin wa nahwihi, yaitu mengeluarkan mani dengan langsung atau dengan ciuman dan lainnya. Jika dia sengaja, ya orang yang berpuasa itu mengeluarkan maninya, maka batallah dia. Batallah puasanya. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa itu adalah al-haidu wan nifas. Haid dan nifas. Haid dan nifas itu merupakan uzur
yang menghalangi sahnya puasa. Apabila terjadi haid dan nifas pada seorang wanita yang berpuasa di pertengahan siang, maka batallah puasanya. Dan wajiblah bagi wanita itu mengqadha puasanya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Jadi puasanya setengah hari itu tidak dianggap. Dia wajib mengganti puasa itu satu hari yang lain di luar Ramadan. Kemudian yang ketujuh yang membatalkan puasa itu adalah al-jununu war-riddah, gila dan murtad. Jika seseorang gila di pertengahan siang Ramadan, maka batallah puasanya. Begitu juga jika seseorang murtad di pertengahan siang Ramadan, maka puasanya pun batal akibat murtadnya.